Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kaisya Azahra dengan NIM 09 03 138 23 28 130 dari kelas SI Reguler 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu es krim. Nah, tapi bukan cuma tentang rasanya atau cara bikin es krimnya, melainkan hubungan SCM atau Supply Chain Management dan CRM atau Customer Relationship Management pada studi kasus es krim. Langsung saja, sini ada pendahuluan. Jadi es krim adalah produk makanan beku yang dibuat dari campuran susu, gula, dan berbagai perasa seperti buah atau coklat. Dalam bisnis, es krim termasuk produk yang sensitif suhu. Jadi, proses produksi dan distribusinya harus rapi supaya kualitas tetap terjaga. Perusahaan es krim biasanya punya banyak varian rasa, strategi pemasaran musiman, dan butuh waktu manajemen stok yang kuat biar produk selalu tersedia di toko. Nah, es krim itu sebenarnya bukan cuma makanan ringan biasa. Dalam industri makanan, es krim masuk kategori frozen dessert yang memerlukan cold chain ketat dari awal sampai akhir. Tekstur es krim sangat sensitif terhadap suhu, jadi stabilitas kualitas produk sangat tergantung pada bagaimana perusahaan menjaga suhu di setiap titik proses. Selain itu, es krim juga punya shelf life yang relatif panjang kalau disimpan dengan benar, tapi bisa rusak dalam hitungan menit kalau suhu penyimpanan naik beberapa derajat saja. Nah, karena itulah perusahaan es krim harus punya standar operasional yang kuat seperti suhu pabrik minimal minus 20 derajat saat proses penyimpanan, truk distribusi minimal minus 8 Celcius, freezer toko minimal 15 Celcius. Kalau salah satu angka ini melenceng, kualitas produk langsung turun. Jadi, produk es krim adalah contoh sempurna untuk mempelajari SCM karena benar-benar menunjukkan betapa pentingnya rantai pasok yang stabil dan terkontrol. Nah, selanjutnya di sini ada konsep dasar dari SCM. Nah, Supply Chain Management atau SCM adalah gimana perusahaan ngatur seluruh barang dan informasi dari hulu sampai hilir, dari bahan mentah sampai produk akhirnya sampai ke tangan konsumen. Tujuan utamanya apa? Tujuan SCM itu ada beberapa, tapi yang paling inti adalah efisiensi dan kelancaran aliran barang. Jadi perusahaan pengen barang bisa dibuat dengan kualitas bagus, tepat waktu, gak boros biaya, dan bisa memenuhi permintaan pelanggan. Nah, kalau dilihat dari sisi operasional, SCM perusahaan es krim itu punya tugas kayak mengatur jadwal kedatangan bahan baku, memastikan supplier tepat waktu, terus mengatur shift produksi, mencatat stok bahan di gudang, mengecek suhu freezer dan cold room, mengatur rute distribusi truk pendingin, dan menjamin toko-toko selalu punya stok. Aktivitas operasional ini terjadi setiap hari. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah mismatch antara kebutuhan pasar dan stok yang tersedia. Nah, misalnya permintaan naik di daerah tertentu tapi truk pendingin telat. SCM harus siap mengatasi hal tersebut. Kemudian dari sisi strategisnya, di level strategis ini, SCM harus mengambil keputusan jangka panjang. Misal, memilih supplier mana yang paling stabil, menentukan lokasi pabrik baru atau gudang baru, menentukan investasi cold chain baru, mengatur kapasitas produk berdasarkan tren tahunan, menganalisis pola permintaan per kota atau musim. Contoh, di kota A, penjualan es krim meningkat setiap bulan puasa dan lebaran. Sedangkan di kota B, penjualan naik waktu libur sekolah. Kalau SCM tahu pola seperti ini, mereka bisa menyiapkan stok lebih banyak di periode tertentu. Nah, kemudian ada bahan baku dari es krim sendiri. Jadi, di perusahaan es krim bahan bakunya lumayan banyak, tapi yang utama itu ada susu, gula, perasa atau pure buah, kemudian kemasan kayak cup dan stick. Jadi bahan ini datang dari supplier yang berbeda, misalnya susu dari peternak, perasa dari distributor bahan kimia, dan kemasan dari pabrik packaging. Jadi SCM harus memastikan semuanya datang tepat waktu, kualitas bagus dan stoknya tidak kurang. Nah, selanjutnya di sini ada alur dari SCM. Jadi kalau digambarkan alur supply chain es krim itu kayak gini. Yang pertama itu peternak susu bakal nyiapin bahan dasar.
Kemudian ke supplier kemasan, menyiapkan cup, cone, dan stick. Kemudian ada pabrik es krim, ini tempat untuk memproses produksi produk es krimnya. Kemudian di sini ada gudang dingin untuk menyimpan sementara produk dari es krim tersebut. Kemudian di sini ada truk pendingin untuk mendistribusikan si es krim ke minimarket. Kemudian ini ada minimarket sebagai penyimpanan sampai pelanggan membeli. Kemudian pelanggan akan membeli produk yang tetap beku. Nah, jadi kalau salah satu dari rantai ini bermasalah, misalnya truk itu mesin pendinginnya mati, maka seluruh produk itu bisa rusak dan harus dibuang. Jadi kerugiannya itu sangat besar. Nah, selanjutnya ini SCM pada studi kasus di samping. Intinya dia tuh mengatur ulang barang dari awal sampai ke tangan konsumen. Di kasus ini SCM harus memastikan bahan baku tersedia, proses produksinya lancar, freezer penyimpanan dingin aman, dan distribusinya juga harus stabil biar es krim gak cair sampai di toko. Nah, jadi SCM itu harus gerak cepat dan akurat karena produk es krim ini sangat sensitif. Misal, kalau ada keterlambatan bahan baku, produksinya bakal berhenti. Kalau freezer di gudang mati, stoknya rusak. Dan kalau ada distribusi yang salah rutenya, toko bakal kehabisan stok. Nah, selanjutnya itu masuk ke konsep dasar dari CRM. Nah, CRM atau Customer Relationship Management adalah cara perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan supaya mereka puas, balik lagi, dan jadi loyal. CRM itu punya 3 komponen utama. Yang pertama, operasional CRM itu mengurus aktivitas harian seperti sales, marketing, dan customer service. Kemudian ada analytical CRM, itu menganalisis data pelanggan buat ambil keputusan. Kemudian ada collaborative CRM, itu komunikasi perusahaan dengan pelanggan lewat berbagai channel. Jadi tujuan CRM sendiri itu simple, mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan yang lama, dan meningkatkan nilai tiap pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada integrasi CRM dan SCM. Yang pertama itu ada demand forecasting atau pola prediksi permintaan. Nah, demand forecasting itu bukan sekedar menebak jumlah barang. Ini adalah proses memprediksi permintaan pelanggan berdasarkan data CRM. SCM sangat bergantung pada forecast ini. Misal contoh kasusnya, CRM mendeteksi permintaan rasa mangga naik 40% karena viral di TikTok. Jadi SCM harus cepat menganalisis berapa banyak bahan baku pura mangga yang kita butuhkan, atau berapa batch produksi yang harus ditambah, berapa freezer tambahan yang dibutuhkan untuk stok. Dan kalau prediksi akurat, stok bakal aman. Tapi kalau prediksi salah, bisa overstock atau malah out of stock. Nah, yang kedua itu mensinkronisasi promo dan produksi. Misal, banyak perusahaan gagal gara-gara 2 divisi ini nggak komunikasi. Contoh, marketing bikin promo besar-besaran. Shopee misal, diskon 50% es krim harga mangga. Ternyata SCM itu nggak siap karena bahan baku itu habis. Dampaknya pelanggan akan kecewa, rating turun, kepercayaan rusak, komplain meningkat. Jadi promosi tanpa koordinasi adalah masalah yang serius. Kemudian yang terakhir itu ada quality feedback loop. Jadi pelanggan komplain bahwa misal 10 pelanggan komplain bahwa es krim mereka cair ketika sampai di toko tertentu. Jadi CRM bakal catat, kemudian CRM kirim ke SCM, dan SCM akan analisis. Misal benar, ternyata freezer toko tersebut suhunya hanya minus 8 Celcius, padahal harusnya minus 15 Celcius. SCM langsung mengirim teknisi atau rekomendasi penggantian freezer. Jadi tanpa CRM, masalah ini nggak akan ketahuan. Nah, kemudian ini ada masalah-masalah untuk SCM dan CRM. Jadi untuk SCM sendiri itu yang pertama ada keterlambatan bahan baku, dia menyebabkan bottleneck produksi. Kemudian cold chain putus, produk rusak massal. Dan yang ketiga itu ada overstock dan out of stock. Jadi biaya penyimpanan itu meningkat.
Sedangkan untuk out of stock-nya pelanggan bakal berpindah merek. Kemudian permintaan yang terprediksi. Kemudian ada CRM. Yang pertama, data pelanggan tidak lengkap. Jadi analisis itu tidak akurat. Kemudian ada feedback pelanggan nggak dianalisis. Jadi CRM punya data, tapi misal CRM punya data, tapi SCM tidak tahu. Kemudian ada promo nggak sinkron sama stok SCM. Nah, ini menyebabkan kehabisan stok. Kemudian yang keempat, itu kurang memahami pola pelanggan. Jadi promo tidak tepat sasaran. Contoh, promo rasa matcha diberikan ke daerah yang mayoritas konsumennya anak-anak, padahal anak-anak sendiri itu cenderung suka rasa buah atau coklat. Nah, selanjutnya ada dampak. Jadi ini dampak secara umum itu kehilangan pendapatan atau loss of sales. 2, turunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, ketidakseimbangan rantai pasok. Keempat, dampak jangka panjang kehilangan pasar. 5, menurunnya efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau kita bagi dampak ini menjadi 2 untuk jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama dampaknya itu penjualan turun. Yang kedua, rating marketplace itu jelek. Yang ketiga, komplain bakal meningkat. Dan yang keempat, toko kehilangan pelanggan sementara. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu pelanggan bisa pindah ke kompetitor, kemudian distribusi makin kacau, reputasi perusahaan bakal menurun, dan biaya operasional membengkak. Dan yang terakhir itu perusahaan kehilangan pangsa pasar. Nah, selanjutnya ada solusi. Jadi di sini aku bikin ada 5 solusi. Yang pertama itu integrasi melalui IRP. Jadi IRP bakal menyatukan data CRM dan SCM dalam satu platform. Misal data promo itu otomatis ke divisi produksi. Jadi data produksi langsung sinkron ke marketing. Kemudian stok toko itu bisa dipantau secara real time. Kemudian penerapan IoT pada cold chain. Misal freezer pakai sensor suhu, jadi truk distribusi itu punya GPS plus sensor suhu. Jika suhu naik, sistem ERP kasih alert otomatis gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada safety stock planning. Nah, jadi untuk safety stock planning ini cadangan bahan baku itu untuk jaga-jaga agar tidak kekurangan saat permintaan naik tiba-tiba. Kemudian yang keempat ada demand forecasting berbasis data CRM. Jadi CRM itu bisa membaca pola permintaan musiman. Lebih akurat daripada prediksi manual tentu. Terus yang terakhir itu ada segmentasi pelanggan di CRM. Jadi perusahaan itu bisa membagi pelanggan jadi beberapa kelompok kayak anak-anak, remaja, keluarga muda, pembeli rutin, atau promo jadi lebih efektif gitu. Nah, dan yang terakhir ini kesimpulan. Jadi secara keseluruhan industri es krim adalah contoh yang sangat relevan untuk melihat bagaimana SCM dan CRM harus saling terintegrasi. Produk es krim memiliki karakteristik unik kayak mudah rusak, sensitif suhu, membutuhkan distribusi cepat, dan sangat dipengaruhi oleh tren pelanggan. Jadi SCM ini bakal memastikan es krim diproduksi dengan bahan baku yang tepat, kualitas terjaga, cold chain stabil, dan distribusi berjalan tanpa hambatan. Sementara CRM sendiri itu memberikan wawasan berharga tentang apa yang pelanggan mau, bagaimana perilaku pembelian mereka, rasa apa yang yang sedang trending, dan promo apa yang membuat penjualan naik. Jadi intinya keberhasilan perusahaan es krim ini sangat bergantung pada harmoni antara CRM dan SCM. Bukan cuma tentang memproduksi es krim yang enak, tapi memastikan bahwa produk itu tiba ke tangan pelanggan dalam kondisi sempurna, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Berikut penjelasan hubungan antara SCM dan CRM dalam studi kasus es krim dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.